The body. Oh, nailed him. That right hand. Now he's buckling. A really sharp, hurtful combination. Anthony Joshua sudah dipastikan akan kembali bertarung pada tanggal 23 Desember tahun 2023 mendatang, di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi. Mantan pemegang gelar WBA Super, IBF, WBO dan IBO kelas berat asal Inggris ini, akan menghadapi jagoan asal Swedia, Otto Wallin. Pertarungan Joshua versus Wallin ini, akan menjadi laga pembuka dari 8 pertarungan yang akan digelar di venue tinju ternama, di ibu kota Arab Saudi tersebut. Dan seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pertarungan antara Joshua versus Wallin ini, akan berlangsung ketat dan seru, dan Joshua harus mengerahkan tenaga ekstra untuk bisa menumbangkan petinju kidal dengan postur setinggi 197 cm tersebut. Hal ini karena, selain Joshua sering kesulitan ketika menghadapi petinju kidal, Wallin juga memiliki catatan pertarungan yang cukup meyakinkan, di mana ia berhasil memenangkan 26 pertarungan dari 28 laga sejak berkarir di tinju profesional, dengan sekali imbang dan hanya sekali menderita kekalahan. Satu-satunya kekalahan yang dialami oleh Wallin tersebut, terjadi saat ia berhadapan dengan juara WBC kelas berat saat ini, Tyson Fury pada bulan September tahun 2019 silam, di mana dalam laga tersebut, petinju yang berjuluk All In ini, kalah angka mutlak dari sang Raja Gipsy. Namun, meskipun ia kalah angka, Wallin berhasil melukai pelipis mata kanan Fury, hingga membuat raksasa asal Inggris tersebut harus menyelesaikan pertarungan dengan kondisi berlumuran darah, dan mendapatkan 47 jahitan untuk memulihkan luka yang dideritanya pasca pertarungan. Terus siapakah Otto Wallin, dan seberapa besar peluangnya mengalahkan Anthony Joshua dalam laga nanti? Otto Wallin lahir pada tanggal 21 November tahun 1990, di Sundsvall, sebuah kota yang terletak di bagian timur Swedia. Ia terlahir dari keluarga petinju, di mana sang ayah yakni Kalle Wallin, adalah mantan petinju profesional Swedia. Tak ayal, sedari kecil ia bersama salah seorang saudara laki-lakinya, sudah diperkenalkan oleh sang ayah dengan olahraga tinju, meski pada akhirnya hanya Otto sendiri yang terus berkarir di ring tinju. Ia mulai rutin berlatih tinju sejak usia 15 tahun, dan mewakili negaranya Swedia, di berbagai kompetisi tinju semasa berkarir di tinju amatir. Ia memenangkan medali emas kejuaraan tinju pemula Swedia tahun 2008, medali emas Ruska Turnamen tahun 2009, medali emas Algirdas Socikas Turnamen, medali emas Hungary Box Cup, dan medali emas Riga Open Turnamen tahun 2011, serta meraih beberapa medali perak dan perunggu di berbagai kejuaraan tinju amatir. Semasa berkarir di tinju amatir, ia 2 kali bertemu Anthony Joshua, yakni di final Hungary Box Cup tahun 2010 di London dan tahun 2011 di Stockholm, di mana dalam kedua pertemuannya menghadapi Joshua tersebut, berakhir dengan kekalahan. Otto Wallin melakoni debutnya di tinju profesional pada tanggal 13 Juni tahun 2013 di usia 22 tahun, menghadapi Roman Cherny dan sukses meraih kemenangan KO di ronde pertama. Setelah itu, Wallin sukses mencetak 20 kemenangan beruntun dengan 13 kemenangan KO, dan berhasil memenangkan gelar WBA Continental kelas berat, serta gelar juara kelas berat Uni Eropa dan Swedia. Catatan pertarungan positif Wallin tersebut kemudian mengantarkan dirinya untuk menghadapi juara WBO Intercontinental kelas berat, sekaligus sebagai mantan juara WBA Super, IBF, WBO, IBO dan The Ring kelas berat, Tyson Fury, pada tanggal 14 September tahun 2019. Laga tersebut sangat berarti secara emosional bagi Wallin, karena digelar hanya selang beberapa hari usai sang ayah Kalle Wallin meninggal dunia. Meskipun demikian, dalam laga tersebut, Wallin sama sekali tidak diunggulkan, mengingat status Fury sebagai mantan juara WBA Super, IBF, WBO, IBO, dan The Ring kelas berat, serta belum terkalahkan dalam 29 pertarungan tinju profesionalnya. Apalagi Fury ketika itu sudah menguatkan posisinya sebagai kandidat penguasa gelar juara kelas berat,
usai menghentikan rekor 40 kemenangan beruntun sang juara WBC kelas berat, Deontay Wilder. Tak ayal, laga ini dianggap hanya sebagai laga pemanasan bagi Fury untuk pertarungan keduanya menghadapi Wilder pada bulan Februari tahun 2020, atau hanya berjarak 5 bulan setelah pertarungan ini. Namun, meski sama sekali tidak diunggulkan, di luar dugaan, Wallin tampil luar biasa di awal pertarungan. Meski ia kalah postur dan jangkauan dari Fury, Wallin mampu menekan Fury dan berhasil mendaratkan pukulan-pukulan kerasnya. Dan hasilnya di ronde ketiga, pukulan keras Wallin berhasil melukai pelipis mata kanan Fury. Akibatnya, Fury terpaksa harus menghabiskan sisa pertarungan dengan kondisi berlumuran darah. Beruntung bagi Fury, luka menganga akibat pukulan keras Wallin tidak membuat staminanya menurun, dan ia mampu bangkit dan mendominasi sisa pertarungan, hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Dengan reputasi Wallin sebagai petinju tangguh dan pernah melukai Fury, akankah petinju asal Swedia ini bisa mengalahkan Anthony Joshua dalam laga nanti? Jika berkaca pada faktor pengalaman, gaya bertarung, serta catatan pertarungan dari kedua petinju, sangat sulit tentunya bagi Wallin untuk bisa mengalahkan Joshua, apalagi keduanya sudah pernah bertemu di tinju amatir, dan Joshua sukses memenangkan seluruh pertarungannya ketika menghadapi Wallin di level amatir. Meskipun demikian, bukan berarti Wallin sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Joshua. Faktor tekanan untuk memenangkan pertarungan, bisa saja membuat Joshua lengah, dan hal tersebut akan dieksploitasi oleh Wallin untuk menumbangkan kompatriot Tyson Fury tersebut. Terus bagaimana menurut Anda sahabat pecinta tinju semuanya?